wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi menggambar ilustrasi untuk pelajaran seni budaya di kelas 8 semester 1 ya. Sebelumnya bagi yang belum kenal, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Setiawan, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan guru seni budaya di SMP Negeri Bikin Teluk, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan saya akan semakin termotivasi untuk membuat video pembelajaran seni budaya yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi menggambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Yang keempat, siswa mampu menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Masuk yang A, menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Ini contoh gambar ilustrasi. Sebelah kiri ini gambar ilustrasi virus corona ya. Kemudian sebelahnya itu karikatur partai politik. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis yang pertama adalah kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Ini contoh kartun. Zona merah COVID-19 ya. Lanjut, yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Ini contoh gambar karikatur. Ada Pak Jokowi, itu ada Pak Habibie. Kemudian ada tokoh politik dari partai politik ya. Itu contoh dari karikatur. Jadi karikatur ini biasanya bertujuan untuk menyindir atau mengkritik sesuatu ya, baik itu pemerintahan ataupun hal-hal lain ya. Berikutnya, komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Itulah yang disebut dengan komik. Jadi gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi ya, seperti berdialog gambarnya itu. Perhatikan contoh komik di bawah ini. Ini komik sekolah ya. Teman-teman, bapak sama ibu guru nanti mau rapat katanya. Jadi mereka senang, tapi ternyata siswa di kelas disuruh mencatat dari halaman sekian sampai halaman sekian. Ya sama saja, berarti nggak kosong ya. Kemudian komik yang kedua ini apa tuh, lucu-lucuan. Jadi ada polisi yang menilang ya,
Siang Mas, kenapa Anda diam saja? Saya perhatikan sejak tadi. Saya sedang taat rambu Pak. Lampunya sudah menyala hijau loh Mas. Tapi kan ada rambu belok kiri mengikuti lampu katanya. Lah kalau lampunya diam di tempat, berarti saya juga diam di tempat dong Pak. Itulah contoh dari komik. Kita lanjut lagi. Yang D adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ini contoh gambar ilustrasi karya sastra. Puisi sejam sebelum matahari tidak jadi tenggelam. Kemudian puisi yang berjudul Ibu, karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Lalu yang E, vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas ilustrasi. Ini contohnya. Contoh vignette. Kemudian yang kedua, objek atau bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk objek gambar ilustrasi biasanya bisa berupa manusia, lalu hewan, kemudian tumbuhan. Kemudian kita masuk ke yang B, alat dan bahan. Alat dan bahan ini terbagi menjadi dua. Karya ilustrasi terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan teknik kering untuk pembuatannya. Di teknik kering itu langsung saja ya, seperti contohnya pensil, arang, krayon atau pastel color, charcoal, pulpen atau pena. Ini contohnya. Berikutnya, ini contoh gambar ilustrasi dengan media teknik kering. Ini menggunakan krayon atau pastel. Ini menggunakan pensil warna. Berikutnya, teknik basah. Bahan dan alat untuk teknik basah. Ini kebalikan dari yang teknik kering. Kalau teknik kering tadi tidak perlu ditambah air atau pengencer atau minyak ya. Sedangkan untuk teknik basah ini menggunakan pengencer atau air atau minyak. Jadi cat air ya, dan dua cat minyak. Ini contoh media teknik basah. Gunakan cat air dan cat minyak. Lalu yang C, proses menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang akan disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima, tahapannya adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Baiklah, demikianlah materi pertemuan kita pada kali ini ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktik menggambar ilustrasi. Silakan persiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Baiklah, selanjutnya silakan kerjakan soal yang ada pada link Google Form yang sudah saya berikan di grup. Terima kasih. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.